belajar? Siap, Bu. Oke. Coba hari ini siapa yang mau pimpin doa? Lino atau Yogi? Saya, Bu. Oke, silakan Lino pimpin doa dulu. Marilah kawan-kawan, kita sebelum mengawali pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, siapa yang tidak hadir pada siang hari ini? Banyak, Bu. Nihil. Oke. Sebelum memulai pelajaran, kayaknya udah ngantuk ya jam siang ini ya. Kita ice breaking dulu ya. Ice breaking dulu. Yogi, ice breaking Kak. Sekarang berdiri. Ice breakingnya. Ayo semuanya berdiri. Oke. Tepuk semangat. Lagi tepuk semangat. Oke, terima kasih ya. Pada pertemuan kali ini, sebelum masuk ke materi yang baru, masih ingat tidak materi yang sebelumnya kita pelajari tentang apa? Menyusun kerangka. Menyusun kerangka apa? Menyusun kerangka teks artikel. Di pertemuan sebelumnya kalian sudah menyusun kerangka teks artikel. Ada yang tema kesehatan ya, ada yang temanya pendidikan, ada yang temanya sosial. Nah sekarang setelah kalian mempelajari materi pertemuan sebelumnya, hari ini kita akan belajar mengenai menyusun sebuah teks artikel dengan memperhatikan fakta dan kebahasaannya. Sekarang lihat di depan tulis, tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini adalah hari ini kita menggunakan model pembelajaran project based learning ya. Jadi anak-anak akan menghasilkan sebuah produk ya. Apa produknya? Teks artikel ya. Ibu harap anak-anak semuanya dapat menyusun sebuah artikel ya dengan memperhatikan fakta dan kebahasaan. Oke, tujuan pembelajarannya. Nah sekarang ibu punya teks artikel ya. Ini ada contoh teks artikel ya. Bagikan dengan kalian. Oke. Jadi kali ini akan belajar bagaimana cara menyusun teks artikel. Ini menyambung ke materi yang sebelumnya. Kalau kemarin kamu menyusun kerangkanya, hari ini dari kerangka menjadi sebuah teks artikel. Ya, tetap pada kelompok yang sama. Ya. Nah, coba sekarang baca teks artikel itu. Kalian baca terlebih dahulu. Ya. Oke, di depan papan tulis kalian bisa juga lihat ya teks artikel yang dibagikan ke kalian, juga nampak di depan ya, bisa kalian baca juga. Sudah selesai belum bacanya? Sudah selesai. Oke, kalau sudah selesai membaca teks artikelnya, itu contoh ya, contoh teks artikel. Kalau kemarin kalian hanya membuat kerangkanya saja ya. Nah, ini bentuk dari bentuk utuh dari teks artikel. Judulnya apa nama judulnya? Judulnya memotret permasalahan mendasar pendidikan Indonesia. Memotret permasalahan mendasar pendidikan Indonesia. Oke, sebelum melanjutkan isi dari teks artikel ini, apa tema dari artikel ini? Siapa yang tahu nama? Temanya apa ini? Ya, Deni? Ini adalah temanya anti sosial budaya, Bu. Oh, temanya apa? Saya yang mungkin seru nih. Jadi masih bingung tadi. Apa sebenarnya temanya? Pendidikan, Bu. Iya, temanya apa? Pendidikan kan judul
pembahasannya apa saja? Saya Bu, Ya, Deli. menggunakan kalimat fakta. Menggunakan kalimat fakta. Oke, benar gak? Benar. Yang pertama menggunakan kalimat fakta. Yang kedua apa lagi kebahasannya? Siapa yang tahu? Oke, Yogi. Menggunakan kalimat opini. Menggunakan kata. Oh, ini opini dari teks artikel yang diberikan tadi. Coba, ayo sekarang siapa yang tahu kalimat yang mana yang terdapat dalam teks artikel yang dibagikan yang berupa kalimat fakta? Ada tidak? Yang mana dari? Pada paragraf pertama, Ada paragraf pertama. kalimat pendidikan dasar belum bisa dikatakan berhasil 100%. Pendidikan. Dasar belum bisa dikatakan berhasil 100%. Yang lain kamu? Saya Bu, Kamu tidak kalimat yang dikatakan tadi? Ketemu Bu. ya Bu ada. Benarkah itu kalimat fakta? Benarkah? Benarkah? Iya benar, kenapa ragu? Kan tadi kalimat fakta itu contohnya ada data yang akurat, bisa berupa angka, tempat, waktu, dan peristiwanya. Ya, ini apa datanya? 100%. Dari angka itu yang menyatakan bahwa itu fakta. Jadi, ya. Nah, kamu mau nulis ya, mau mengonstruksi teks artikel, harus memperhatikan 7 langkah-langkah tadi. Ya, oke. Sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita masuk ke pembagian kelompok untuk tugas berikutnya? Udah paham belum? Yogi? Sudah paham, Bu? Sudah paham? Tino? Paham, Bu. Oke, kalau sudah paham, yang berikutnya kamu tuliskan kerangkanya apa saja ya. Topiknya apa, argumennya apa, kesimpulannya apa, baru dikembangkan menjadi teks artikel. Oke, sebelum masuk ke LKPD, sebelum bagikan, sekarang kita bagi kelompok dulu. Mau ibu yang bagikan atau kalian mau bentuk kelompok sendiri? Ibu. Ibu. Oke, kita bagikan kelompok pakai sandi do re. Kalau cuma 2 kelompok artinya pakai do re. Tidak sampai ke not yang terakhir ya. Oke, mulai dari Deli, ha? Deli, do, re, do, re, Do. re, do, Re. do. Oke ya. Masih ingat siapa yang do, siapa yang re? Ingat. Sekarang yang do silakan bentuk kelompok do, yang re silakan bentuk kelompok re. Sudah? Oke, kalau sudah duduk di kelompoknya masing-masing ya. Ini LKPD-nya untuk kelompok do, ya. Ini LKPD untuk kelompok re. Oke. Sekarang setelah kalian mendapatkan LKPD itu ya, berdasarkan yang tadi yang kalian sudah simak ya, sudah kalian tahu apa saja yang harus diperhatikan ketika menyusun teks artikel. Ada berapa tadi? Ada 7 ya. Oke. Nah, sekarang kalau sudah paham belum? Sudah paham Bu? LKPD sudah dibuka? Sudah. Oke, kalau sudah silakan mulai. Yang pertama kalian tentukan temanya dulu, mau tentang apa ya. Salin kerangka yang kemarin kita sebelumnya. Oke. Teman yang lain bisa membantu mulai ke kanvanya, mungkin ke bagian covernya dulu ya. Jadi ada teman yang mengonsepkan di LKPD ya, teman yang lainnya mulai menuangkan hasil LKPD itu ke kanvanya. Sekarang mulai buat covernya dulu.
Iya, Bu. Iya. Ada yang nonton ya? Bayu. Ada kan? Ada sih dua. Masih Pak. Always. Sudah. Oke. Sudah selesai belum? Sudah, Bu. Sudah selesai? Sudah. Anissa, kelompok puisi sedikit lagi, oke. Selesaikan. Nanti kita akan sistem seperti arisan ya, koncang ya. Yang dapat angka 1 artinya kelompok itu yang maju duluan. Ya. Siap tidak siap harus maju. Ya. Diskusi kelompok. Hah? Sudah. Tanpanya? Oke, kalau sudah selesai, sekarang perwakilan kelompok ambil undian yang sudah dibuat ini. Silakan diambil. Nah, yang dapat angka 1, kelompok itu yang Oke, kelompok pantun ya. Kelompok kuning, kenapa kuning? Bilang sekali. Ya, oke. Sudah dapat ya yang maju duluan kelompok pantun. Silakan bawa kursinya ke depan ya. Kanvanya silakan dikirim ke Ibu biar Ibu buka melalui proyektor. Siapa yang mau jadi ini ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Nina selaku guru mata pelajaran hari ini yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang dimana saya Milindi akan bertugas sebagai moderator pada diskusi kelompok pantun pada hari ini, yang dimana saya tidak sendiri, saya ditemani oleh teman-teman saya, yaitu ada Tiara Triarni sebagai presentator, ada Ari dan juga Hermino sebagai penjawab, dan Rena Permatasari sebagai dokumen. Yang dimana kami kelompok pantun membahas tentang teks artikel yang berjudul Bahaya Diet Tanpa Nasi. Untuk pembahasan dan pemaparan materi lebih lanjut akan dipaparkan oleh rekan saya yaitu Tiara. Kepada Tiara saya persilakan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan teks artikel yang berjudul Bahaya Diet Tanpa Nasi. Memiliki tubuh yang ideal adalah hal yang diinginkan oleh semua orang yang ada di lingkungan. Untuk melakukan diet tanpa nasi, kita perlu menggantinya dengan karbohidrat lain agar memenuhi asupan makanan yang ideal sehingga diet akan berjalan lancar. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah dia pemaparan materi yang telah dapat kami sampaikan. Dari materi tersebut, mungkin dari teman-teman muncul lagi sebuah pertanyaan. Nah, maka dari itu saya sebagai moderator akan membuka sesi tanya jawab, yang dimana teman-teman bisa bertanya, menjawab, menyanggah ataupun menambahkan. Jadi kepada teman-teman yang bertanya, saya persilakan. Silakan dari. Perkenalkan, saya dari Febianti, perwakilan dari kelompok puisi. Di sini saya akan memberikan pertanyaan. Mengapa kalian memilih tema kesehatan untuk kalian susun menjadi teks artikel tersebut? Terima kasih. Baik, pertanyaan yang sangat menarik untuk kami bahas dan uji kembali. Pertanyaan tersebut akan kami coba jawab, yang akan dijawab oleh Pertanyaan mungkin bisa dikumpulkan dulu, ada berapa pertanyaan, nanti baru dijawab. Ya. Ini kalau ada pertanyaan yang ada bisa mencari jawabannya. pertanyaan pertama akan kami simpan terlebih dahulu. Bagi teman-teman yang bertanya kembali, saya persilakan. Saya. Baik, silakan. Baik, perkenalkan saya Sri Minayati, perwakilan dari kelompok puisi.
Tadi sudah dijelaskan oleh rekan Tiara Trialmi bahwa diet dengan tidak mengonsumsi nasi tidak baik bagi kesehatan tubuh. Jadi bagaimana solusinya agar menurunkan berat badan atau diet tidak mengganggu kesehatan tubuh? Terima kasih. Baik, pertanyaan dari Surumi akan kami tampung terlebih dahulu dan kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari Deli yang akan dijawab oleh Tiara. Kepada Tiara saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya ingin mencoba menjawab pertanyaan dari Deli. Mengapa kalian memilih tema kesehatan untuk menyusun teks artikel? Karena dengan adanya teks artikel ini bisa dijadikan sebagai informasi bagi khalayak umum. Demikian masyarakat dapat mengetahui dampak diet tanpa nasi bagi kesehatan. Sekian. Itulah dia pemaparan yang dapat kami sampaikan. Dan pemaparan tadi apakah sudah cukup jelas? Mungkin dari teman-teman lain yang ingin menambahkan atau menjangga, saya persilakan. Baik, silakan. Baiklah, perkenalkan saya Yogi dari kelompok puisi. Saya akan menyangga sedikit pertanyaan dari Deli. Apa dampak diet tanpa nasi bagi kesehatan? Baik, Terima kasih. pertanyaannya akan kami langsung kami jawab, yang akan dijawab oleh rekan saya yaitu Hermino. Kepada Hermino saya persilakan. Jadi pertanyaan dari Kak Yogi sudah dijelaskan oleh Tiara tadi, mungkin kami ulangi lagi. Dampak yang akan dialami jika diet tanpa nasi bagi kesehatan akan menimbulkan penyakit mah dan gangguan pencernaan. Terus badan terasa letih dan kurangnya asupan gizi kepada tubuh kita. Mungkin itu saja. Apakah jelas? Baik, sepertinya jawaban dari kami sudah cukup memuaskan, maka kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari Sermi yang akan dijawab oleh Arin. Kepada Arin saya persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Sermi. Pertanyaannya, bagaimana cara menurunkan berat badan atau diet yang tidak mengganggu kesehatan tubuh? Jawabannya, pilih makanan yang tepat, atur pola makan sesuai dengan kebutuhan, menerapkan pola hidup sehat, dan jadikan olahraga sebagai kebutuhan. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Itulah dia yang dapat kami jawab dari pertanyaan Sermi. Kepada Sermi, apakah sudah cukup paham? Kepada teman-teman lain, apakah ada yang mau menyangga atau menambahkan? Saya persilakan. Tidak ada namanya. Cukup. Bagi teman-teman yang mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi, saya persilakan. Tidak ada. Baik, jika tidak ada, masuk ke sesi berikutnya yaitu kesimpulan. Yang dapat disimpulkan dari diskusi kita hari ini adalah bahwa diet yang tidak mengonsumsi nasi adalah diet yang kurang efektif. Kenapa? Yaitu karena tidak mengurangi berat badan yang secara spesifik, tapi malah memberikan dampak negatif bagi tubuh yang dapat menimbulkan beberapa penyakit, yaitu mah, gangguan pencernaan, badan letih, dan kurangnya gizi. Sebelum saya tutup, karena kami dari kelompok pantun, maka akan saya tutup menggunakan pantun terlebih dahulu. Jalan-jalan sama janda. Cakep. Jangan lupa beli dutan. Cakep. Terima kasih atas perhatian Anda and see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke tempatnya. Ya. Oke, lanjut kelompok 2. Kelompok puisi. Oke, silakan dimulai. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang terhormat Ibu Nina Kamila selaku guru pembimbing mata pelajaran bahasa Indonesia, dan tak lupa teman-teman yang saya banggakan. Pada siang hari ini, alangkah baiknya kita memanjatkan
kepada Nabi Muhammad SAW. Kami dari kelompok puisi akan memaparkan sebuah materi yang berjudul kekerasan seksual yang meningkat setiap tahun dari tahun ke tahun. Untuk informasi lebih lanjut mengenai kekerasan seksual akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya selaku moderator Surya Meranti dan tak lupa rekan saya dari Febrianti selaku presentator. Saya Yogi sebagai penjawab pertanyaan. Saya Anissa Yuliasari sebagai notulen. Baik, tadi sudah saya beritahu bahwa judul presentasi kami adalah mengenai kekerasan seksual yang meningkat setiap tahunnya. Untuk informasi lebih lanjut akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Deli. Kepada Deli kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempercayakan saya untuk memaparkan materi pada hari ini. Sesuai tema yaitu kekerasan seksual dengan judul meningkatnya kekerasan seksual dari tahun ke tahun. Kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia semakin meningkat dan mendapatkan keadilan. Di sini penulis berharap pembaca tidak abai dan bersikap proaktif, kenali bentuk-bentuk kekerasan seksual, berani angkat bicara jika melihat ketidakadilan, dan dukung para korban serta upaya-upaya pencegahan. Baik, itu saja. Kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Deli atas penjelasannya. Bagi teman-teman sekalian yang masih bingung atau ingin menanyakan, kami persilakan. Baik, kepada Rena kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator telah mengizinkan saya untuk bertanya. Pertanyaannya yaitu, adakah kalimat fakta yang terdapat dalam teks artikel tersebut? Baik, terima kasih. Baik, pertanyaan dari Rena akan kami tampung terlebih dahulu. Jika ada teman-teman sekalian yang ingin menanyakan lagi, tidak ada. Baik, kami akan mencoba menjawab pertanyaan yang akan dijawab oleh rekan saya, Yogi. Kepada Yogi kami persilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Rena Putusari. Data dari Komnas Perempuan menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2022 terdapat 2.228 kasus kekerasan seksual yang dilaporkan ke Komnas Perempuan. Kasus kekerasan seksual yang paling banyak dilaporkan ke Komnas Perempuan adalah pelecehan seksual, yaitu sebanyak 1.072 kasus, disusul dengan pemerkosaan sebanyak 654 kasus dan pencabulan sebanyak 492 kasus. Itulah kalimat fakta yang terdapat dalam artikel kami. Apakah sudah jelas? Kembali moderator. Baik, terima kasih kepada Yogi. Apakah sudah jelas? Jelas. Belum. Bila saya akan menyanggah bagaimana dampak dari kekerasan seksual bagi kaum perempuan yang terjadi di artikel tersebut. Baik, terima kasih Lino. Akan segera kami jawab oleh rekan kami yaitu Anissa. Kepada Anissa kami persilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Herlino. Kekerasan terhadap perempuan juga dapat berdampak non-fatal seperti gangguan kesehatan fisik, kondisi kronis, gangguan mental, perilaku tidak sehat, serta gangguan kesehatan reproduksi. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Anissa yang sudah menjawab pertanyaan dari Lino. Apakah dari teman-teman ada yang menyanggah atau menambahkan? Kami persilakan. Baik, pada Arin kami persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya ingin menambahkan pertanyaan dari Herlino, bagaimana cara mengatasi dampak kekerasan seksual pada kaum perempuan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Yang akan dijawab oleh rekan saya Dewi Febrianti. Kepada Dewi kami persilakan.
Baik, ada pun upaya-upaya yang dapat kita lakukan untuk mencegah, untuk memberikan suatu kepada dampak yang terjadi akibat kekerasan seksual ini adalah yang pertama meningkatkan kesadaran masyarakat akan kekerasan seksual, yang kedua meningkatkan akses informasi dan edukasi tentang kesadaran seksual, dan yang ketiga adalah meningkatkan penegakan hukum terhadap perilaku kekerasan seksual. Mari kepada Bapak. Terima kasih kepada Dery. Apakah sudah jelas? Jelas. Jelas. Baik, terima kasih. Apakah ada lagi teman-teman yang ingin menanyakan atau menambahkan? Cukup? Baik, jika sudah cukup, dari diskusi kita pada pagi hari ini, pada siang hari ini, mohon maaf, sudah siang ya. Kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia telah menyentuh angka yang mengkhawatirkan dan terus meningkat setiap tahun. Hal ini bukan hanya statistik melainkan realita, meyakinkan yang menimpa banyak perempuan di berbagai ranah kehidupan. Meskipun kesadaran masyarakat meningkat dan edukasi kian meluas, pola pikir lama dan sistem yang belum cukup kuat masih menjadi celah bagi pelaku untuk bebas beraksi. Oleh karena itu kita harus menjaga diri kita agar bisa menjadi lebih kuat dan tidak mudah terkena pelecehan seksual. Baik, terima kasih. Kami dari kelompok puisi mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman dan Ibu Nina. Jika ada kata atau kesalahan yang kami buat mohon dimaafkan karena saya adalah orang manusia yang biasa. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok sudah mempresentasikan ya hasil dari teks artikel yang sudah kalian susun ya. Sudah menimbulkan beberapa pertanyaan ya yang kalian ajukan ke kelompoknya masing-masing. Nah, dari teks artikel yang sudah kalian susun ya, Ibu akan memberikan penilaian apakah teks yang sudah kamu buat itu sudah sesuai dengan topiknya ya, sudah sesuai dengan strukturnya, sudah sesuai dengan kebahasaannya ya, itu yang akan dinilai ya. Jadi tugas yang sudah kalian buat, LKPD-nya tolong dikumpulkan. LKPD-nya tolong dikumpulkan ya. Nah, untuk hasil kanvanya nanti share ke grup kelas kita ya. Kanvanya juga dinilai mulai dari kreativitas kamu, bagaimana kamu mengolah kanva itu, menarik atau tidak ya, isinya ya. Nah, isi tadi itu terkait dengan topiknya sesuai tidak, ada tidak strukturnya, ada tidak kebahasaannya, sesuai tidak isi dengan kerangkanya. Oke? Dari hasil diskusi pada siang hari ini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, untuk sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini, berikutnya ada post test ya. Ada 10 soal pilihan ganda ya. Silakan anak-anak jawab di kertas ini ya. Biasakan sebelum menjawab pertanyaan dibaca dengan teliti dulu. Walaupun ini pilihan ganda ya, jangan menghitung kancing. Ya, kalian biasanya menghitung kancing mau cepat selesai. Ya, silakan dikerjakan. Oke. Kalau sudah ada yang selesai boleh dikumpulkan. Jangan mencontek, ya, jangan mencontek teman sebelahnya. Ya, belum tentu jawaban teman benar. Harus percaya diri. Ada sudah selesai? Sudah. Oh, sudah ada nih. Oke. Sudah kan? Oke, silakan sebutnya. Yang sudah selesai? Jadi sudah selesai juga? Sudah diberi nama?
Lena dan Nindi masih on proses, silakan selesaikan. Sudah Nindi? Oke ya, semuanya sudah mengumpulkan prosesnya ya. Sekarang sebelum mengakhiri kelas belajar pada siang hari ini ya, ada tidak kesulitan yang kalian rasakan ketika kamu menyusun teks artikel? Ada Bu, Apa lagi? membuat kerangka. Susah bikin kerangkanya? Ya Bu. Iya. Terus apa lagi? Menentukan tema. Ya, menentukan tema, menyusun kerangka ya. Jadi yang perlu kamu perhatikan adalah ketika menyusun teks artikel, langkah-langkahnya tadi. Ya, seperti Tiar tadi, tahu-tahu sudah masuk ke isinya, judulnya belum ada. Jangan seperti itu, tapi buat judulnya. Topiknya sudah tahu, topiknya tentang kesehatan ya. Setelah topik, sebelum menuliskan isinya itu judulnya dulu, apa judulnya? Diet tanpa nasi, dibuat di bagian atasnya. Yang tiba-tiba ada isinya, ibaratnya tuh seperti orang tanpa kepala. Ya kan? Ya, Bu. Kalau bikin teks tanpa judul, seperti orang tanpa kepala. Kepala. Ini apa sih judulnya? Kok nggak ada judulnya ya? Jadi orang kan bertanya, ini apa ya? Emang apa ya? Kalau ada judul kan, oh ini temanya kesehatan. Judulnya apa? Diet tanpa nasi. Ya. Jadi 7 langkah untuk menyusun teks artikel harus kamu pahami ya. Harus kamu perhatikan. Mungkin ada pertanyaan sampai sini mengenai materi kita pada siang hari ini? Kalau tidak ada pertanyaan, kalian silakan melakukan refleksi pembelajaran ya. Di kertas ini tulis apa yang kamu rasakan ya. Setelah melalui proses menyusun atau mengonstruksi teks artikel ya, perasaan seperti apa ya. Jangan lupa beri nama kelas. Yang pertama pertanyaannya adalah deskripsinya perasaanmu hari ini. Nah, apa yang kamu rasakan ketika mengikuti proses pembelajaran pada siang hari ini? Apakah kamu merasa jenuh, atau bosan, atau senang, atau kamu bisa memahami apa yang kamu dapatkan pada siang hari ini ya? Yang kedua, kolom yang kedua, hari ini aku belajar. Apa yang kamu pelajari? Perbuatanku baik, perbuatan baikku hari ini ada tidak? Perbuatan baik yang kamu lakukan hari ini. Mungkin Yogi tidak punya pena, si Nisa berikan, nah Yogi penanya jangan dipakai. Nah itu kan salah satu contoh perbuatan baik ya. Hari ini aku berbagi dengan siapa? Mungkin berbagi ilmu dengan Yogi, mungkin berbagi makanan dengan Yogi. Ya, silakan tuangkan pikiranmu dan perasaanmu. Yang sudah selesai boleh acungkan tangan. Boleh salah satu perwakilan dari kalian membacakan hasil refleksi pembelajarannya pada siang hari ini. Kenapa Yogi? Hah? Oh, belum ya? Oh, kelewatan ngomong Yogi ya. Iya. Ngomong Yogi. Sudah siap Bu. Ketinggalan Yogi. Oke, ada yang sudah selesai? Silakan yang mau maju ke depan menyampaikan hasil refleksi pembelajarannya pada siang hari ini. Saya Bu, oke silakan dulu. Silakan maju ke depan dulu. Ayo, apa sih yang sudah dirasakan pada siang hari ini setelah mengikuti pembelajaran menyusun teks artikel? Gimana? Perasaan aku hari ini happy sekali karena mempunyai ilmu baru pada mata pelajaran bahasa Indonesia dan diajar langsung oleh Ibu Nina Karuma. Terima kasih Bu. Sama. Hari ini aku belajar mengenai mata pelajaran bahasa Indonesia, bagaimana cara membuat teks artikel. Saya juga belajar bagaimana menulis teks artikel yang benar
dan secara terstruktur. Perbuatan baikku hari ini. Perbuatan baik saya mungkin kecil, tapi saya merasa mungkin itu sudah menjadi bagian perbuatan baik. Saya sudah membantu meminjamkan sendal kepada teman saya yang tertinggal di rumahnya, Bu. Hari ini aku berbagi dengan teman saya sebangku saya, yaitu Deli, makanan bekal saya yaitu roti kepadanya karena dia lupa membawa uang saku dan juga lupa membawa bekalnya. Jadi saya bagikan kepada Deli. Oke, terima kasih. Ada yang merasa sedih atau jenuh hari ini belajar? Tidak ada. Oke, Nana. Jadi kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini sudah selesai ya. Kalau ada pertanyaan silakan. Tidak ada. Sudah ada.